Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Firdan, saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri itu adalah zaman di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin, yaitu pada tahun 1760 sampai 1850. Revolusi industri sendiri ini melahirkan beberapa style. Yang pertama ada Victorian style. Victorian style ini terdapat ornamen hiasan yang kompleks yang berlangsung pada masa jabatan Ratu Victoria. Victorian style ini memiliki ciri-ciri pembatas atau border itu dekoratif. Yang kedua, tipografi yang rumit dan penuh dengan ornamen atau hiasan, seakan menggambarkan kesan sibuk pada desain. Selanjutnya ada art and craft. Art and craft ini dipelopori oleh William Morris, yaitu memiliki ciri khas gaya ilustrasi yang kaya akan seni dekoratif yang memiliki nilai craftsmanship yang tinggi. Art and craft ini muncul karena revolusi industri yang membuat barang kurang estetika, menggunakan bentuk sederhana atau simple form yang uh, menerapkan prinsip kesederhanaan, kegunaan, dan keindahan. Art and craft ini sering menampilkan kesan abad pertengahan dan romantis, yang memiliki bentuk yang sederhana, ilustrasi tipografi, menggunakan tekstur yang banyak. Selanjutnya ada Art Nouveau atau Jarret, yaitu sering menampilkan perempuan yang berjiwa bebas. Selanjutnya ada Art Nouveau Musa, hampir sama seperti Art Nouveau Jarret, namun memiliki gaya wanita yang feminim yang menggunakan gaun. Art Nouveau memiliki gambar gelombang memutar dan garis sensual seperti misalkan bentuk floral dan menggambarkan kemewahan. Yang selanjutnya ada desain dan kebudayaan. Yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan menurut para tokoh ahli yaitu E.B. Taylor, budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan yang didapat oleh masyarakat. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Untuk menurut Ralph Linton, budaya merupakan perilaku, kebiasaan, dan pengetahuan turun-temurun. Dan menurut Ki Hajar Dewantara adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Kebudayaan sendiri memiliki unsur yaitu bahasa, pengetahuan, teknologi, religi, kesenian, dan masyarakat. Ciri-ciri kebudayaan di antara lain yaitu dinamis, etosentrik, budaya sendiri, selektif, mencerminkan perilaku, unsur yang terkait, diwariskan, terbaik, atau merasa budaya kita lebih baik daripada budaya orang lain. Yang selanjutnya ada zaman poros. Zaman poros ini terbagi menjadi periode 1 sampai 4 dan falsafah Yunani kuno. Pada periode 1 mulai membuat api dan alat bantu, bahasa sebagai komunikasi, membuat simbol, kesadaran untuk hidup dan dapat mengatur hidup. Sedangkan pada periode kedua mulai munculnya organisasi kehidupan, penemuan tulisan, tumbuhnya bangsa, mulai terdapat kolonialisme atau bangunan kelompok, memiliki wawasan geografis dan memiliki kerajaan. Pada periode ketiga ini mulai lahir kebudayaan dunia, lahir agama, lahir filsuf, logis melawan mitos. Pada periode 4 lahir ilmu pengetahuan, filsuf modern, perkembangan sains, dan lahirnya pemikiran. Pada falsafah Yunani kuno, menurut definisi Socrates yaitu membandingkan definisi yang ada dengan definisi yang lain. Selanjutnya Plato yaitu metode menguraikan ide atau diarenesis. Sedangkan Aristoteles yaitu logika adalah cara berpikir yang bersistem, teratur, dan bertahap. Dan Archimedes yaitu metode heuristik berpikir secara analogi menggunakan hipotesis. Oke, selanjutnya kita masuk pada pendidikan desain. Nah, ini adalah salah satu karya saya, karya desain infografis.
untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jenjang desain. Pendidikan desain. Yang pertama ada tahun 1919, yaitu Bauhaus di Jerman. Munculnya seni dan desain yang menjadi seni visual. Pada masa ini menjadi penemuan mesin cetak tekan oleh Gutenberg. Yang selanjutnya ada abad ke-14 sampai 15, yaitu Renaissance. Pada abad ini munculnya literatur dan ilmu klasik atau Yunani, dan muncul teori bidang seni visual, di antara lain yaitu Brunelleschi dan Alberti menemukan teori gambar perspektif artifisial. Fra-Luz de Pacioli dan Leonardo da Vinci menemukan teori proporsi. Sir Isaac Newton menemukan 7 langkah teori warna. Lee Blond menemukan teori warna pigmen, warna merah, kuning, dan biru blue. Sedangkan Harris menemukan tabel warna. Selanjutnya ada era barok. Era ini mulainya dibangun Akademi Seni Rupa dan mempelajari tentang seni rupa dan literatur. Pada akademi ini juga lahirnya French Academy pada 1635 dengan mempelajari komposisi gambar, proporsi warna, dan ungkapan atau ekspresi. Selanjutnya pada tahun 1930 sampai 1900-an, yaitu pada desainer dan industri. Pada tahun ini munculnya sekolah Bauhaus di Jerman, yang pertama dipimpin oleh Walter Gropius pada tahun 1923, yang membantu menjabatani GAP. Pada masa pimpinan Walter Gropius, yaitu mengembangkan ide baru dalam seni rupa, arsitektur, dan desain, mengorganisir dasar-dasar pendidikan desain, dan memberikan keseimbangan pada desain dan pada pendidikan desain. Selanjutnya Bauhaus ditutup pada tahun 1933 dengan memberikan kekayaan bagi tradisi gerakan pemikiran seni rupa, arsitektur, dan desain pada kalangan Amerika dan Eropa. Selanjutnya ada tahun 1934, munculnya sekolah desain Carnegie Institute of Technology yang mendirikan Department of Industrial Design yang ditokohi oleh Alexander Costello dan Donald R. Danner. Pada masa ini munculnya program undergrad pada desain industri. Selanjutnya ada sekolah desain laboratori pada tahun 1935, yaitu munculnya professional training dalam bidang industrial design yang bersifat umum. Selanjutnya pada tahun 1936, Laboratory School of Industrial Design yang menggunakan berbagai lapangan profesi di bidang industrial design. Pada tahun 1938 munculnya program industrial design baru dikembangkan di bawah dekan James Boudreau, yang pada tahun 1930-an fakultas ini pada Cranbrook Academy of Art sudah mendapatkan reputasi secara nasional maupun internasional yang berpengaruh bagi perubahan-perubahan pada industrial design di era pasca Perang Dunia II. Selanjutnya pada tahun 1939 sampai 44, Bauhaus kemudian berubah menjadi School of Design, dan School of Design ini berubah menjadi Institute of Design. Selanjutnya pada tahun 1955 Hochschule für Gestaltung dibuka di ULM Jerman dengan metodologi pendekatan saintifik, sosial ekonomi,
approach untuk solving problem. Pada tahun 1960-an dan 1980-an munculnya program baru seperti Department of Industrial Design pada Ohio State University di Amerika, yang melahirkan pendidikan industri dinamis dan berubah-ubah atas hubungan logis antara dunia industri dan dunia pendidikan. Yang terakhir ada tahun 2000-an, yaitu munculnya Institut Desain dan Seni Rupa pada negara-negara maju. Selanjutnya, pendidikan desain pada teori ahli, yaitu Walsh-Schlager pada tahun 1991, yaitu order atau tata atur, harmoni atau keselarasan, proportion atau proporsi, dan scale atau skala. Yang teori ini dipakai untuk inovasi dan mengatur kreativitas bentuk. Selanjutnya ada teori Barnes 2004, yaitu sejarah pendidikan visual di Eropa abad ke-13-14 dan usaha pada keterampilan atau gilda. Yang selanjutnya ada modernisasi. Modernisasi ini disebabkan oleh revolusi industri dan melahirkan gaya desain. Yang pertama ada simple, kompleks, Werner Wigstedt yang memfungsikan gaya Art Nouveau, de Stijl, yaitu seperti nirmana yang abstrak, unsur garis horizontal dan vertikal, dan bentuk-bentuk persegi atau persegi panjang yang dipenuhi oleh garis, warna formal, dan erat MTK. Yang selanjutnya ada Bauhaus 1919 sampai 1930. Gaya ini mencerminkan minimalis yang fokus pada garis bersih yang mengurangi bentuk menjadi elemen esensial. Gaya ini rasional dan berwarna primer. Selanjutnya ada International Style, yaitu gaya desain pada tahun 70-an. Selanjutnya ada Art Deco. Gaya desain ini merupakan gaya desain yang dekoratif, dinamis, memiliki garis lurus, kaku, visual simetris, geometris, dan cenderung mengikuti proporsi. Yang terakhir ada Streamline yang berkonsep pada masa depan. Selanjutnya ada desain dan budaya. Budaya ini memiliki penjabaran kompleks yang berarti seni, moral, adat, atau kebiasaan. Budaya ini merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap zaman dan alam. Faktor pengembangan gaya desain yaitu kondisi sosial budaya setempat, kemajuan teknologi dan peradaban, pengaruh seni lainnya, dan penegasan konseptual suatu kelompok. Selanjutnya ada subdesain, yaitu sekelompok orang yang memiliki selanjutnya ada subbudaya, yaitu sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan budaya induk mereka. Contohnya dalam masyarakat seperti tidak jual sapi di Bali yang menjadi subbudaya agama, barang yang digunakan tergantung tempat yang menjadi geografis, pembelian barang di bawah umur yang menjadi subbudaya usia. Yang selanjutnya ada budaya. Pada desain lambang agama Shinto yaitu Yin dan Yang menggunakan garis warna hitam dan putih dan mengaplikasikan simbolnya yang bermakna kebaikan dan keburukan yang merupakan suatu keseimbangan. Pada masyarakat ini dalam bersosialisasi menciptakan masyarakat konsumtif dan masyarakat modern. Selanjutnya ada postmodernisme. Postmodernisme terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gerakan seni, arsitektur, kritik, yaitu
Pada bagian ini mendapatkan popularitas yang signifikan pada abad 20 setelah modernisasi. Gerakan ini juga pemutusan secara total dari modernisasi, pengoreksian aspek modernisasi, dan munculnya kegagalan modernisasi seperti menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasinya. Pada postmodern, jumlah konsumsi lebih banyak daripada produksi karena banyak penikmat. Postmodern ini memproduksi informasi lebih banyak daripada benda, seperti informasi internet sangat banyak daripada perkenalan internet. Yang selanjutnya ada arsitektur. Pada arsitektur ini memiliki ciri-ciri efisiensi dan efektivitas tidak berlaku, tidak seragam, dan mengutamakan keinginan imajinasi. Selanjutnya ada sosial, yaitu kritikan teori modern. Yang selanjutnya ada era dekonstruksi. Era dekonstruksi ini memiliki ciri-ciri elemen bertentangan, menciptakan nyamanan dalam fasad, bentuk tidak diapresiasikan, menggambarkan ketidakaturan dan percobaan arsitektur pada sisi lain. Pada era dekonstruksi ini memiliki sejarah, yaitu pada Jacques Derrida yang mengusung tema dekonstruksi dan kesatuan struktur dari teks tertentu. Pada sejarah ini juga menjadi jalan keluar para arsitek untuk keluar dari permasalahan yang timbul dari kejenuhan akan arsitektur modern. Itulah pemaparan materi dari revolusi industri. Bila ada kesalahan dan saya aturkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.